Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pastinya adik-adik yang di rumah sehat-sehat dan baik-baik dong Kak. Karena penyertaan Tuhan itu luar biasa di hidup kita. Oh ya, pagi ini kita lihat adik-adik itu cantik-cantik sama ganteng-ganteng ya Kak. Emangnya mau ngapain sih Kak? Kita mau ibadah online Sekolah minggu. Oke, nah adik-adik sebelum kita mau memulai, kita mau mengawali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, kembali anak-anakmu berkumpul bersatu walaupun dalam ibadah online ya Tuhan. Berkati untuk ibadah online kali ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak Noni. Kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri Kak Noni. Ya, kita mau memujikan nama Tuhan ya Kak ya. Bener banget. Nah adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri yuk. Biar semangat, karena pagi-pagi ini harus semangat. Iya. Biar nggak ngantuk. Biar pemanasan ya Kak ya. Bener banget Kak Noni. Kita mau pemanasan. Adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan kasih. Kita pakai gerakan ya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kita pujikan sekali lagi. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kayaknya adik-adik ini belum semangat Kak Noni. Iya, kurang semangat gerakannya. Kita mau aja adik-adik itu memujikan sekali lagi, tapi harus lebih semangat. Karena kita memuji nama Tuhan adik-adik. Pagi-pagi jangan loyo. Bener banget. Kan udah bangun, udah mandi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Bener banget. Yuk, kita memujikan sekali lagi, tapi harus lebih semangat. Oke, kita memujikan kasih. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, kayaknya Dede ini udah semangat sih kakak. Iya. Cuman kurang sedikit lagi ya. Nah, bener banget, kurang sedikit lagi. Nah, seperti lagu yang kita pujikan tadi mengajarkan tentang kasih. Kita harus sabar,
terus saling menyayangi Iya. sama teman, orang Orang tua kita tua. juga, terutama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Kak Noni cinta nggak sama Tuhan Yesus? Pastinya cinta dong, Kak. Kalau Kak Pastinya Ellen? cinta. Pasti. Ellen cinta banget sama Tuhan Yesus. Kalau Kalau adik-adik pasti juga cinta pasti dong, cinta, Kak. bener banget. Nah, untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan ya Kak Noni. Iya. Kita memujikan apa nih Kak Noni? Aku cinta Yesus. Oke, kita memujikan Aku Cinta Yesus. Kita pakai gerakan ya, adik-adik. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita mau ganti pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. I love you Jesus. Kita pakai bahasa Inggris adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Kita memujikan sekali lagi, mulai dari bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke, gimana? Cinta ya sama Tuhan Yesus? Pastinya cinta dong. Kita harus cinta sama Tuhan Yesus seperti Tuhan mencintai kita. Oke, sekarang Kakak Noni dan Kakak Ellen mau aja adik-adik untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah bisa persiapkan persembahannya ya Kak, Iya. dimasukkan Ke amplop. amplop. Nanti dititipkan ke mama atau papahnya biar nanti saat mama papahnya Ke gereja. bisa dibawakan. Iya. Oke, adik-adik bisa persiapkan persembahannya sambil
menunggu adik-adik untuk mempersiapkan persembahannya Kak Noni, kita mau memujikan Nama Tuhan. kita mau memuji dengan judul Allah itu Baik. baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaknya besar dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, nah adik-adik dipersilakan duduk lagi. Iya. Boleh duduk lagi. Nah, sekarang kita mau mendengarkan Firman firman Tuhan. Tuhan. Karena tadi kita sudah persembahan, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di pagi ini. Engkau boleh izinkan kami untuk kembali beribadah walaupun secara online Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami saat kami memuji nama-Mu tadi. Kami boleh memberikan persembahan, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, Engkau buka telinga kami Tuhan, agar apa yang disampaikan nanti Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini firman-Nya dibawakan sama Mbak. Mbak, siapa tuh Kak? Udah punya anak sih, cuman gak mau dipanggil ibu Kak. Oh, gak mau tua ya Kak ya? Iya, gak mau tua. Kira-kira siapa adik-adik? Adik-adik ada yang tahu gak? Pasti udah familiar banget nih Kak. Iya, benar banget. Langsung aja ya kita panggilin Mbak Mbak Tri. Tri. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi minggu pagi hari ini kita bersama-sama mau belajar tentang kebenaran Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita bersama-sama belajar, kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Adik-adik sikap berdoa yang baik dari rumah, Mbak Tri berdoa dari sini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah meski di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan membantu kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami terima. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Di sini siapa yang rajin berdoa kalau ada di rumah? Angkat tangan. Pada angkat tangan semua itu. Dek Keja rajin berdoa. Terus siapa lagi? Oh, Mas Arka rajin berdoa.
Siapa lagi ya? Mas Dion, Mas Dion. Nah, siapa juga yang rajin belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Oh, saya Mbak Tri, loh, Dek Cancan, rajin membaca firman Tuhan. Mbak Luce juga rajin. Mbak Vira juga rajin belajar firman Tuhan di rumah. Terus apalagi ya? Oh, yang rajin memberi persembahan. Saya Mbak Tri, saya rajin memberi persembahan. Adik-adik, apakah dengan tadi kita rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, rajin memberikan persembahan, kita bisa selamat? Ada yang tahu? Adik-adik tahu enggak di rumah? Selamat, kita bisa selamat dengan kita rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin memberikan persembahan. Saya bisa selamat, Mbak Tri. Saya pasti masuk surga, soalnya saya sudah belajar firman Tuhan setiap hari. Saya sudah berdoa setiap hari. Apakah? Nah, Mbak Tri punya cerita tentang seseorang. Namanya Nikodemus ya, Nikodemus. Nikodemus ini adalah orang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, adik-adik. Kalau di orang Farisi itu adalah orang yang mendedikasikan, orang yang sangat patuh terhadap peraturan nenek moyang mereka, adik-adik. Baik itu peraturannya tertulis maupun lisan. Misalnya ini, peraturan nenek moyang mereka tidak boleh beraktivitas di hari Sabat. Nah, mereka tidak akan pernah melakukan kegiatan di hari Sabat, adik-adik. Baik itu misal menyembuhkan orang sakit atau mereka mungkin bekerja, itu tidak akan mereka lakukan. Tidak mungkin orang-orang Farisi itu melanggar melanggar perintah nenek moyangnya tadi. Ya, itu adalah orang-orang Farisi. Nah, tadi si Nikodemus ini, adik-adik, Bapak Nikodemus ini adalah orang Farisi. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Adik-adik, Nikodemus ini adalah orang yang rajin menaati setiap peraturan-peraturan dari nenek moyangnya tadi ya, dari agama Yahudi. Kalau tadi contohnya Mbak Tri menjelaskan bahwa hari Sabat tidak boleh beraktivitas. Nikodemus ini juga melakukan itu. Tapi adik-adik, suatu hari di suatu Nikodemus sering mendengar mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan suatu malam Nikodemus tahu bahwa Tuhan Yesus ada di suatu tempat, di satu kota di mana dia berada. Kemudian dia mencoba mengunjungi Tuhan Yesus. Dia pengen tahu, dia pengen mengetahui lebih banyak tentang Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus itu bisa membuat beberapa mukjizat. Nikodemus pengen tahu, adik-adik. Kemudian Nikodemus menghampiri Tuhan Yesus. Nikodemus pada malam itu bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus, adik-adik, mengatakan kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Mbak Tri ulangi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Adik-adik, ada yang merasa janggal, merasa aneh? Kok dilahirkan kembali ya Mbak Tri? Gimana caranya? Gimana ya? Berarti kita harus masuk perutnya mama dulu lagi gitu ya? Lah, Nikodemus kan sudah dewasa,
sudah besar. Masa masuk di dalam perutnya ibunya lagi? Tapi Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Adik-adik bingung di rumah? Nah, begitu pula dengan Nikodemus, adik-adik. Nikodemus juga sangat bingung. Kok bisa? Nah, Tuhan Nikodemus juga katakan sama Tuhan Yesus, adik-adik, kok bisa Tuhan? Apa saya harus masuk ke perut ibu saya lagi supaya saya bisa lahir kembali? Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang dimaksudkan lahir kembali itu bukan secara lahiriah atau secara dia harus masuk ke perut ibunya terus lahir kembali, tetapi dilahirkan kembali secara roh. Artinya dilahirkan percayaannya lagi, percayanya kepada Tuhan Allah kembali untuk mengikuti Tuhan Allah, adik-adik. Nah, tadi kalau apa yang diyakini Nikodemus itu bahwa dengan rajin beribadah, dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca firman, dengan rajin memberikan persembahan yang luar biasa, membuat Nikodemus bisa selamat, itu ternyata tidak. Berarti kalau adik-adik, aku tuh rajin berdoa Mbak Tri biar aku selamat, itu salah. Salah itu maksudnya bukan berarti terus kita enggak berdoa, bukan berarti terus kita enggak membaca Alkitab. Tapi maksudnya adalah kalau keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah telah mengutus putranya, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia untuk apa? Menebus dosa manusia. Itu yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena persembahan kita yang besar, tapi sekali lagi karena anugerah Tuhan Allah yang sudah mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, adik-adik. Terus apa gunanya Mbak Tri kita harus berdoa? Apa gunanya kita harus membaca Alkitab? Ya, itu artinya kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah sudah mengasihi kita, memberikan keselamatan kita dengan mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus, kepada kita. Selayaknya kita sebagai anak-anaknya untuk mengucap syukur dengan apa? Ya dengan rajin berdoa, dengan rajin beribadah, dengan rajin membaca Alkitab. Ya, jadi adik-adik, keselamatan itu sekali lagi adalah anugerah dari Tuhan Allah. Tetapi sebagai merespon keselamatan, merespon anugerah Tuhan Allah, kita selayaknya mengucap syukur dengan hal-hal yang baik tadi, dengan rajin berdoa dan sebagainya tadi. Adik-adik bisa baca lagi nanti di rumah sama mamahnya, sama papahnya, sama kakaknya, firman yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti biar ditulis ya, di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nah, itu nanti judul perekupnya percakapan dengan Nikodemus. Nanti adik-adik bisa belajar di rumah, baca lagi sama mama, sama papa. Ya, dan pagi hari ini Mbak Tri mau kasih tugas nih buat adik-adik semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan.
kita mau bersama-sama menghafalkan ayat Mas. Nah, ayat Mas pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Pasti sudah hafal ya. Kita dulu sering menghafalkan ayat Mas ini. Yohanes 3 ayat 16. Ada yang masih ingat bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papa atau kakaknya di rumah, adik-adik menghafal, terus nanti bisa di video. Nah, bisa di video adik-adik menghafal ayat tersebut ya. Adik-adik bisa menghafal ayat tersebut. Nanti setelah hafal, adik-adik minta tolong mamanya atau papanya ngevideo adik-adik. Nah, nanti terus bisa dikirim ke nomor WA-nya Mbak Tri atau Pak Dwi. Ya, nanti bisa dikirim di WA-nya Mbak Tri atau Pak Dwi ya. Nanti adik-adik menghafal firman-Nya. Mbak Tri sih yakin adik-adik sudah pada hafal. Terus nanti kalau yang masih kecil-kecil belum bisa baca, Mbak Tri harus gimana? Nanti bisa minta tolong mamahnya atau papahnya untuk ngajarin ya. Nonton enggak apa-apa, suaranya mamahnya terdengar enggak apa-apa. Yang penting kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Demikian adik-adik firman kita pagi hari ini. Semoga firman ini bisa memberkati kita, memperkuat iman kita, supaya kita selalu mengucap syukur ya karena anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita mau akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini Tuhan. Kami boleh belajar bahwa keselamatan boleh kami dapatkan bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kami rajin beribadah ataupun yang lainnya Tuhan, tapi karena keselamatan itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kami melalui Tuhan sudah menganugerahkan putra Tuhan Yesus untuk hadir di dunia untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ajari kami Tuhan anak-anak-Mu ini untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman ini, biarlah di dalam kehidupan kami semua boleh selalu mencerminkan anak-anak yang selalu setia, selalu mengucap syukur penuh dengan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seutuhnya untuk doa kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, demikian adik-adik untuk firman kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Mbak Tri ingatkan untuk tugasnya, ya bisa dikirim ke WA-nya Mbak Tri ataupun Mbak Dwi. Kalau sudah, nanti bisa dikirimkan ya, gitu aja ya. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Nah, tetap jaga supaya adik-adik jauh-jauh dari virus ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, Gimana firmannya gimana tadi? firmannya adik-adik? Tadi firmannya tentang apa sih? Kak Noni mendengarkan nggak? Mendengarkan dong Kak. Kak Ellen mendengarkan? Pastinya juga mendengarkan kan bareng sama adik-adik. Iya. Nah, tadi firmannya itu tentang keselamatan itu bukan karena kita rajin berdoa, kita rajin ibadah, kita memuji nama Tuhan, rajin melakukan kebaikan, bukan karena itu ya Kak Noni. Tapi karena apa sih Kak Noni? Tapi karena anugerah dari Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Benar banget. Nah, respon kita terhadap anugerah dari Allah tadi itu ya dengan berdoa, rajin beribadah, memuji nama Tuhan, kebaikan. Nah, itu merupakan respon kita terhadap anugerah dari Tuhan. Adik-adik. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, wah gak kerasa ya Kak Roni. Iya, cepet banget ya Kak ya. Cepet banget, udah sampai terakhir aja, udah mau pisah sama adik-adik. Nah, kita mau ajak adik-adik untuk memujikan sayang-sayang disayang.
jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita katakan silent. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke. Kita mau berdoa adik-adik sebelum kita mau menutup ibadah kita. Ya, mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami berdoa. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas apa yang telah kami dengar, kami pujikan ya Tuhan. Dan kami telah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah, sampai jumpa ya adik-adik di ibadah minggu Minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.